Keesokan harinya, semua berjalan persis seperti dugaan Sir Kyle. Perahu penyeberangan di danau itu kecil dan lambat, sama sekali tidak cukup untuk mengangkut semua tamu sekaligus. Para bangsawan datang duluan, lengkap dengan rombongan, kuda, dan gerobak mereka. Setiap kali menyeberang butuh waktu lama, harus bolak-balik berkali-kali, belum lagi jalurnya berlumpur dan licin. Yang bikin makin lama, para lord itu malah ribut soal siapa yang lebih berhak menyeberang lebih dulu. Yang satu merasa lebih tua, yang satu lagi merasa darah bangsawannya lebih tinggi. Dang cuma bisa berdiri, berkeringat, dan menunggu. Sementara Egg mulai kesal melihat semua itu. Egg sebenarnya tahu betul siapa para lord ini. Mereka bukan sekedar bangsawan biasa, tapi punya sejarah kelam di masa pemberontakan Blackfyre. Tapi Dang cepat-cepat mengingatkan Egg buat jaga mulut. Masa lalu atau tidak, sekarang mereka sudah diampuni dan berdiri di sini sebagai tamu kehormatan. Waktu terus berjalan, dan setelah rombongan besar itu berangkat, datang lagi bangsawan lain. Artinya, Dang dan Egg harus nunggu lebih lama lagi. Keakraban para kesatria pengelana yang semalam masih hangat sekarang mulai renggang. Glendon Ball memilih menyendiri, wajahnya tegang dan penuh amarah. Kyle the Cat sibuk mendekati bangsawan lama yang dikenalnya. Maynard Plume malah asik bergosip, bikin Dang makin waspada. Di sela waktu menunggu, obrolan Dang dan Egg mulai mengarah ke hadiah utama di White Walls, yaitu telur naga. Egg, dengan caranya yang polos tapi penuh keyakinan, bercerita soal telur naga miliknya sendiri, tentang mimpi, ramalan, dan harapan bahwa naga suatu hari akan kembali ke dunia. Dang mendengarkan dengan ragu, tapi jauh di dalam hatinya, dia juga penasaran. Bagaimanapun, telur naga bukan benda sembarangan. Akhirnya perahu itu kembali, lambat tapi datang juga. Dang memutuskan untuk ikut ke White Walls. Alasannya sederhana, dia ingin melihat telur naga itu dengan mata kepalanya sendiri. Dan siapa tahu, keberuntungan berpihak padanya. Sesampainya di White Walls, kemegahan kastil itu langsung terasa. Kastil putih yang masih relatif baru. Dengan dinding dan menara dari batu pucat, lantai marmer, dan hiasan mewah yang menunjukkan betapa kayanya Lord Butterwell. Namun meski megah, aula besarnya tidak sebesar yang Dang bayangkan. Para kesatria pengelana ditempatkan di deretan kursi kelas bawah, dekat pintu, jauh dari podium kehormatan. Tapi setidaknya mereka diizinkan masuk. Tidak semua seberuntung itu. Glendon Ball sempat ditolak karena asal-usulnya dipertanyakan. Dan nyaris terjadi keributan sebelum akhirnya dia diizinkan masuk dengan wajah merah padam dan harga diri yang tercabik. Egg sendiri tidak boleh masuk aula. Dia harus duduk bersama para squire dan prajurit di luar. Dang tahu kalau orang-orang itu tahu siapa Egg sebenarnya, bocah itu pasti duduk di kursi empuk di podium. Tapi kenyataannya berkata lain. Dunia kesatria memang keras dan status adalah segalanya. Di dalam aula, tamu terus berdatangan. Banyak bangsawan besar, kesatria ternama, dan wajah-wajah asing. Obrolan mulai mengarah ke turnamen adu tombak. Hadiahnya bukan cuma kehormatan, tapi juga emas, taruhan, dan tentu aja telur naga. Bagi Dang, 10 keping emas saja sudah terasa seperti mimpi besar. Lalu dengan tiupan trompet, Lord Butterwell masuk bersama pengantin mudanya. Perbedaan usia mereka mencolok, tapi pesta tetap berjalan meriah. Panji-panji besar tergantung di dinding, anggur mengalir, dan mereka bersulang dan kemeriahan memenuhi aula. Namun di balik pesta, ada ketegangan yang terasa jelas. Saat nama Hand of the King disebut, tidak semua orang mengangkat cawan. Sebagian menolak, sebagian menuangkan anggur ke tanah. Di aula putih yang megah itu, lama dan baru, merah dan hitam, semua masih beradu diam-diam. Dan Dang sadar, pesta ini bukan sekedar pernikahan. White Walls menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar, dan mungkin juga jauh lebih berbahaya. Pesta di White Walls makin malam makin liar.
Sulangan demi sulangan terus bergulir. Bukan cuma buat pengantin, tapi juga buat para lord besar yang bahkan tidak hadir. Nama-nama lama disebut, pahlawan yang sudah mati dikenang, dan semua orang mengangkat cawan seolah dunia ini cuma berisi anggur dan kenangan. Dang sebenarnya berniat minum secukupnya saja. Besok dia harus adu tombak, tapi kenyataannya cawan terus terisi, dan menolak minum di tengah pesta seperti ini justru berbahaya. Di tempat penuh orang asing, bersulang adalah soal bertahan hidup. Untungnya, setelah mendapatkan sulangan terakhir dari John the Fiddler, pesta resmi dimulai, dan tekanan itu agak berkurang. Makanan pun keluar, meja bangsawan dipenuhi hidangan mewah. Sementara meja kesatria pengelana dapat versi yang lebih sederhana. Tapi buat Dang, ini sudah luar biasa. Ayam panggang, ikan, sayuran, keju, dan anggur yang terus mengalir. Dang makan dengan lahap, sambil tetap memikirkan Egg yang makan di luar bersama para squire. Diam-diam, dia menyelipkan ayam dan roti ke jubahnya, buat jaga-jaga. Obrolan lalu beralih ke turnamen besok. Nama-nama jagoan lokal disebut satu persatu. Kesatria sungai, petarung rawa, veteran perang lama, sampai menantu Lord Butterwell yang terkenal kejam. Dang mendengarkan dengan seksama. Ini bukan turnamen kecil. Banyak orang berbahaya yang akan turun ke lapangan. Di tengah obrolan itu, John the Fiddler muncul dan langsung mencuri perhatian. Penampilannya mencolok, mahal, dan penuh percaya diri. Dia jelas bukan kesatria pengelana biasa. Dang langsung merasa orang ini membawa masalah, walau belum tahu bentuknya apa. Lalu muncullah kue pai pengantin yang legendaris. Bukan kue biasa, tapi kue raksasa berisi puluhan burung hidup. Saat kue dibelah, burung-burung berterbangan ke seluruh aula, menciptakan kekacauan, tawa, dan tentu aja kotoran di mana-mana. Pesta ini benar-benar berubah jadi sesuatu yang liar dan absurd. Dang merasa kepalanya mulai berat. Anggur terlalu banyak. Dia memutuskan keluar, katanya mau cari udara segar. Padahal sebenarnya dia tidak tahan ingin buang air. Di luar aula, udara malam terasa dingin dan menampar kesadarannya sedikit demi sedikit. Di lapangan luar, Dang melihat persiapan turnamen. Pagar pemisah, panggung penonton, tenda-tenda kesatria, dan panji-panji yang berkibar. Semua sudah siap. Tugas Dang sekarang adalah mencari Egg dan mendaftarkan diri ke turnamen. Tapi White Walls itu seperti labirin. Dang tersesat. Dia melewati kandang anjing, septel kecil, dan sudut-sudut gelap kastil. Akhirnya, dia berhenti di bawah tangga batu dan buang air di balik semak-semak. Benar-benar seperti kesatria pengelana tanpa kehormatan sedikit pun. Dan disitulah semuanya mulai berubah. Dang tanpa sengaja mendengar pembicaraan rahasia. Dua bangsawan berbicara pelan, tapi cukup jelas untuk terdengar. Mereka menyebut nama-nama berbahaya. Bitter Steel, Blood Raven, Telur Naga, Emas Butterwell, dan terakhir dukungan militer. Semua itu bukan omong kosong orang yang sedang mabuk. Ini merupakan sebuah rencana, sesuatu yang besar, dan jelas bukan cuma soal turnamen. Dang menahan napas. Kini jantungnya berdebar. Mereka bicara soal seorang bocah, soal darah ayahnya, soal naga yang akan menetas, dan soal perang yang bisa meletus. Saat suara mereka menjauh, Dang hanya bisa berdiri kaku, mencoba mencerna apa yang baru saja dia dengar. Saat dia kembali ke aula, pesta sudah berubah jadi kegilaan penuh. Musik buruk, nyanyian sumbang, obor berterbangan, orang pingsan di meja, ada yang tertawa, ada yang menangis, dan anggur terus mengalir tanpa henti. Dang duduk kembali, pikirannya jauh dari pesta. Ini bukan lagi sekedar pernikahan atau turnamen. White Walls menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dan tanpa sadar, Dang dan Egg sudah berdiri tepat di tengah-tengahnya. Pesta makin malam, dan suasana makin kacau. Lamunan Dang tiba-tiba pecah saat sekelompok orang cebol dengan wajah dicat keluar dari kereta kayu berbentuk babi. Mereka mengejar badut Lord Butterwell keliling aula sambil memukulinya pakai balon aneh dari kantung kemih babi.
Setiap kena, bunyinya konyol banget. Dang ketawa lepas, dan mungkin ini hiburan paling lucu yang dia lihat selama bertahun-tahun. Putra Lord Frey malah makin parah. Bocah itu ikut-ikutan, memukul tamu pakai balon, lalu tertawa melengking sampai bikin telinga sakit. Dang langsung kesal. Bocah inilah biang kerok semua kekacauan di pernikahan ini. Dari obrolan yang beredar, Dang tahu kalau pernikahan ini terjadi bukan karena cinta, tapi karena skandal memalukan yang ditutup rapat pakai emas, gelar, dan kehormatan palsu. Dang makin bingung. Lord Butterwell itu kaya raya, punya tanah luas, tapi mau menikah demi menutup aib lama, bahkan sampai mempertaruhkan telur naga sebagai hadiah turnamen. Bangsawan memang aneh. Sambil ngemil kacang, pikiran Dang melayang ke percakapan gelap yang tak sengaja dia dengar waktu buang air kecil tadi. Tentang rencana, tentang pengkhianatan, dan mimpi-mimpi berbahaya. Atau mungkin itu cuma halusinasi orang mabuk. Anggur terus mengalir. Dang minum lagi, lalu rebahan di meja. Saat matanya terbuka, suasana sudah berubah. Separuh aula bersorak mengantar keranjang pengantin. Semua ribut, mabuk, tertawa, dan saling dorong. Dalam kekacauan itu, entah bagaimana, Dang malah ditunjuk untuk menggendong pengantin wanita. Raksasa mabuk ini sekarang naik tangga menara sambil membawa pengantin setengah telanjang. Dikerumuni orang cebol dan lelucon cabul. Akhirnya mereka sampai di kamar pengantin. Mewah, penuh lilin wangi, karpet mahal, dan baju zirah berlapis emas. Di sanalah Dang melihatnya. Itu telur naga. Merah, bersisik, berkilau seperti permata, dan itu berat di tangan. Untuk sesaat, Dang memegangnya, merasakan dingin dan berat sejarah di telapak tangannya. Tapi itu kesalahan. Seorang bangsawan besar berjanggut hitam memergokinya. Suaranya dingin dan penuh ancaman. Dang langsung sadar, menaruh kembali telur itu, dan pergi tanpa banyak pikir. Dia naik ke atap menara, menjauh dari pesta. Angin malam dingin, langit penuh bintang, dan kastil White Walls tampak seperti terbuat dari salju di bawah cahaya bulan. Kepala Dang pusing, rasa bersalah muncul lagi, mengingat kejadian lama tentang naga, telur, dan kematian orang-orang baik. Dang sadar, urusan naga bukan mainan untuk kesatria pengelana sepertinya. Di sanalah John the Fiddler muncul. Obrolan mereka mengalir aneh, tentang mimpi, takdir, dan masa depan. Fiddler percaya mimpinya selalu jadi kenyataan. Dalam mimpinya, dia melihat Dang mengenakan jubah putih Kingsguard, menjadi pedang pelindung raja. Impian yang dulu juga pernah dimiliki Dang, sejak pertama kali memegang pedang. Tapi Dang tahu, mimpi bukanlah kenyataan. Menjadi Kingsguard berarti menyerahkan segalanya. Cinta, keluarga, kehidupan biasa. Dan Dang masih memikirkan Tansel. Namun Fiddler terus bicara soal naga yang akan menetas, tentang perubahan besar yang akan datang, dan tentang mimpi yang tak bisa dihindari. Di malam yang mabuk itu, di atas menara putih, Dang berdiri di antara anggur, mimpi, dan bayangan naga yang belum lahir. Dan tanpa dia sadari, dia sudah berdiri tepat di tengah pusaran takdir yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri.